Cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Ini cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu ada spora. Spora ini adalah ukuran yang sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua yaitu tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru, tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contoh dari umbi-umbian yaitu kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Yang keempat yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya yaitu jahe, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya yaitu stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya yaitu tumbuhan stroberi. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara 1. Stek. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak ada dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Yang kedua yaitu cangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu, bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. Selanjutnya yaitu okulasi. Okulasi ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lainnya yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik. Contohnya yaitu durian. Kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang bisa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Kalau yang dibantu dengan air, contohnya ganggang. Kemudian yang dibantu hewan, misalnya mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Oh ya, hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan
silang jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Penyerbukan baster yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis.